Menjuah-juah manbanta kerina perpulungan Tuhan, khususnya perpulungan GBK Perunggun Kebaruan Lama. Puji Tuhan, bancika kita ngelakukan PJJ tabas mingguenda, janah banci sisaksikan arah channel YouTube GBKP Kebaruan Lama. Ope dengar ras-ras kita ngerenungkan nas PJJ si pebulat ukurta ras kita toto kita. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga, sekama paksana kami ngelakukan PJJ kami, kesahandu sibadia sing kuasai pusuh perhatian ras perukuran kami, sing ngajari ras si pepankan katandu kubas pusuh kami, arah nas PJJ siorati kami bas paksa eda. Ngerana lagi kamu Tuhan mankrina kami, musikap kami ngalaukan firman-Mu, ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, amin. Senina ras turang perpulungan si iklengi Tuhan, nas pejejenta bas mingguenda, ibuat ibas padan simbaru, Sada Petrus pasal 2 ayat 4-6 ogekan kami ibas bahasa Indonesia. Sada Petrus pasal 2 ayat 4-6 nina kata dibata bagenda. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian pembacaan nas PJJ kita pada minggu ini. Alu tema rehlah desken batu sineluh. Janah sasaran khusus karena sidang majelis sinode. Senina ras turang perpulungan si kelengi Tuhan. Tema ini sebenarnya dipersiapkan untuk menyambut sidang majelis sinode yang seyogianya dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 18 April 2020 di Retreat Center Sukamakmur. Namun karena pandemi wabah COVID-19, maka SMS atau sidang majelis sinode diundur ke tanggal 7 sampai 11 Juni 2020. Ertoto kita gelah wabah enda banci ngadi dengan rencana pelaksanaan sidang majelis sinode tanggal 7-10 Juni 2020 sekiranya dapat dilaksanakan dengan baik. Sekalipun sidang majelis sinode diundurkan, namun tema ini tetap relevan untuk kita renungkan bersama, rehlah desken batu sineluh. Perpulungan si kelengi Tuhan dalam 1 Petrus 1 khususnya ayat 18 dan 19 ada satu pernyataan firman Tuhan yang sangat luar biasa tentang anugerah dan kasih Allah kepada kita, di mana di dalam ayat 18 dan 19 kami bacakan kepada kita demikian. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itulah anugerah, harga kita, bahwa harga setiap orang percaya itu adalah darah anak domba yang mahal.
bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus oleh darah Kristus yang tanpa noda dan tanpa cacat. Oleh karenanya, kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali melalui penebusan Kristus itu, bukan lagi dengan barang yang fana, tetapi oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Pendeknya, buanglah semua yang tidak baik, semua yang jahat. Dan kita harus seperti bayi yang selalu rindu akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perpulungan sekeliling Tuhan. Selanjutnya di dalam ayat 4 tadi dikatakan, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yesus juga disebut batu yang hidup, batu yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tadi dikatakan dalam nas PJJ kita, memang ia dibuang oleh manusia, memang ia ditolak oleh dunia, tetapi dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan kemudian dikatakan di sana, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita yang percaya kepada batu yang hidup itu, kita yang percaya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan, melainkan bagi kita disediakan keselamatan hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Oleh karenanya, kita yang juga dipanggil sebagai batu yang hidup, sama seperti Yesus adalah batu yang hidup. Dia katakan, datanglah kepadaku, datanglah kepada Yesus sebagai batu-batu yang hidup. Untuk apa kita datang kepadanya? Kita datang untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini gambaran suatu bangunan. Batu, kalau dia sendiri dan dia tidak bergabung dengan batu-batu yang lain yang dipakai dalam suatu pembangunan rumah, maka batu itu tidak bernilai. Batu itu tidak ada harganya. Tetapi ketika batu itu digabungkan, dikumpulkan menjadi satu, dipakai menjadi suatu pembangunan sebuah rumah, maka batu itu menjadi mahal dan bernilai. Demikianlah setiap kita, pribadi lepas pribadi, dipanggil datang sebagai batu hidup. Artinya menyerahkan diri kita supaya dipakai menjadi salah satu pembangunan rumah Tuhan yang rohani. Apakah itu sebagai dasarnya, apakah itu sebagai lantainya, apakah sebagai dindingnya, apakah sebagai atapnya, tidak persoalan. Tapi ketika kita ikut di dalam pembangunan rumah rohani itu, maka diri kita menjadi bernilai, diri kita menjadi bermanfaat bagi suatu pembangunan rumah rohani. Oleh karenanya, berikanlah apa yang kita miliki, pikiran kita, keberadaan kita, ataupun harta kekayaan kita, dipakai untuk pembangunan rumah rohani di tengah-tengah dunia ini. Kemudian apalagi tujuan kita telah dibaharui oleh panggilan Tuhan, supaya kita menjadi suatu imamat kudus. Perpulungan sekeliling Tuhan, ada dua tugas penting imam. Yang pertama, imam adalah sebagai jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Oleh karenanya, imam sebagai jembatan manusia dengan Allah, tugas penting imam ialah mengajarkan jemaat, mengajarkan umat Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, supaya mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu tugas pertama imam yang penting, mengajarkan Taurat, mengajarkan firman Tuhan, supaya orang bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian tugas imam yang kedua yang tidak kalah penting ialah membawa persembahan kepada Tuhan, persembahan umat kepada Tuhan. Karena persembahan umat kepada Tuhan sesuatu yang membuat Tuhan bersuka cita ketika umat boleh mempersembahkan hidup mereka. Jadi persembahan yang paling berharga di mata Tuhan bukan kekayaan kita,
bukan harta benda kita, tapi persembahan yang paling bernilai ialah hidup kita sendiri. Kita persembahkan menjadi alat-alat Tuhan yang menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, seperti tema kita tadi mengatakan, rehlah desken batu singgeluh. Ini tentu menjadi persiapan bagi setiap orang yang akan datang ke sidang majelis sinode. Mereka harus mempersiapkan diri supaya mereka datang dan memberikan dirinya dipakai untuk pembangunan rumah rohani. Artinya dia datang memberikan manfaat bagi berlangsungnya sidang majelis sinode. Dia memberikan kontribusi pemikiran supaya keputusan-keputusan yang diambil di dalam sidang majelis sinode itu semuanya untuk pembangunan jemaat, semuanya untuk pembangunan rumah Tuhan. Jangan kita menjadi batu yang mengganggu terlaksananya pembangunan rumah Tuhan. Jangan kita menjadi sesuatu yang tidak berguna di dalam pembangunan itu, sehingga batu itu harus dikeluarkan, sehingga batu itu harus dilemparkan. Tapi hendaklah setiap kita yang nantinya mengikuti sidang majelis, sidang sinode, mari berikan diri kita dipakai dalam pembangunan rumah rohani. Kemudian tentunya untuk kita semua mankrina perpulungan. Mari rehlah desken batu singgeluh. Artinya ijapa kita harus reh ke rumah Tuhan, reh ijapa pilih persekutuan si berikan dirinta dipakai guna pembangunan rumah Tuhan, dipakai jadi alat Tuhan si banci mempermuliakan gelarna. Subuk mulai perukurenta kai silit ibas kita sikap gelukta kerina harus dipakai guna mempermuliakan gelar Tuhan. Jadi endam pesan kata di bata si penting manbanta ibas minggu enda rehlah desken batu singgeluh. Artinya rehlah jana hadirlah ijapa kita jadi pasu-pasu mankala si deban bagi visi GBKP, bahwa GBKP menjadi teman sekerja Allah untuk menyatakan rahmat Allah bagi dunia. Artinya ijapa kita sindeskan dirinta jadi erguna jadi pasu-pasu mankala si deban. Maka iba situasi si bagian rupa tentu si tah uga genduari terbatas kal aktivitas ta, terbatas kal si harus si ban arkiteken pandemi wabah virus corona. Tapi sekali nari bagi nina rusuk pemerintah ta, biarlah orang-orang medis bekerja di luar, biarlah polisi tentara bekerja di luar, dan mereka hadir untuk menyelamatkan kita. Dan kita ketika tinggal di rumah, kita juga sekarang menjadi pahlawan yang menyelamatkan, memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Maka enda kuakap lanai main-main sebab bertambah terus korban. Maka rehlah desken batu singgeluh. Ketika kita tinggal di rumah pun kata pemerintah kita itu sudah memberikan kontribusi yang baik bagi pemutusan rantai penyebaran wabah virus corona. Silakokanlah gelah anu bege pedas berlalu wabah enda. Jana kita banci hidup kembali dengan normal, melakukan segala aktivitas kegiatan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bujur bejuah-juah Tuhan si masuk-masuk kita kerina, sidungi aluras kita bertoto. Bujur Tuhan, nggo saken kami firmandu, pasu-pasundu gelah firmandu enda, bancika ndilo kami kerina, ngendesken geluh kami ipake Tuhan, guna pembangunan rumah Tuhan, guna pembangunan perpulumendu gelah anu bege terpuji termulia tetap Tuhan. Totokan kami secara khusus kerina tim medis khususnya si menangani pasien-pasien COVID-19. Mari Tuhan berikan tetap perlindungan duman bana kerina gelah banci ilayanina itambarina senina turang kami si terkena virus enda. Pepalemdu Tuhan gelah malam ia sehat ia terpuji termulia gelar Tuhan. Mari Tuhan pasu-pasulu pemerintah kami ibas ngaturkan ugama kabanci pedas kami melewati penyebaran wabah virus enda.
Wah dagi tendu pasu-pasundu kerina perpulungan du sitaning rumah, pasu-pasu kami kerina kami ibas gelar Tuhan Yesus reh kami artoto. Amin. Bujur menjuah-juah man banta kerina.